lagi dengan saya Kang Opi, tukang ngomongin film. Kali ini Kang Opi akan merangkum film lagi nih yang berjudul 300, dirilis tahun 2007. Film ini berdasarkan serial komik dan sutradara langsung oleh Zack Snyder. Diharapkan untuk para bocil untuk menunda dulu film ini karena film ini mengandung kekerasan yang amat sangat barbar. Oke, langsung saja mari kita tonton. Di awal cerita memperlihatkan waktu di mana sedang ada penyeleksian bayi. Bayi-bayi itu dipilih, jika ia terlalu lemah atau cacat maka bayi itu akan dibuang. Kembali terlihat Leonidas kecil yang sedang dibaptis oleh ayahnya. Ia diajarkan cara bertempur dan dididik untuk pantang menyerah. Dijelaskan juga oleh ayahnya jika mati berperang membela Sparta adalah kemenangan terbaik. Sudah menjadi adat Sparta bagi anak laki-laki yang baru berusia 7 tahun untuk dibuang dan dipaksa untuk berkelana di alam bebas, bertujuan untuk menguji ketahanannya menghadapi kejamnya alam. Anak-anak di Sparta pun dipaksa berduel dengan yang lainnya untuk menciptakan pejuang terbaik yang pernah ada. Tradisi ini disebut agogi yang memaksa bocah itu untuk bertarung. Terlihat Leonidas muda pun sedang menjalankan masa perbaktiannya di alam liar yang sangat kejam. Ia melihat serigala yang sepertinya terganggu oleh kedatangannya. Serigala itu pun mulai mendekati Leonidas. Dengan kecerdikan Leonidas, serigala itu pun berhasil terperangkap di bebatuan yang sempit. Tanpa perlu basa-basi, Leonidas pun langsung mencolokkan tombaknya tersebut. Leonidas pun kembali dengan selamat, lalu diangkat sebagai seorang raja. Scene pun dimulai ketika rombongan utusan Persia yang akan mendatangi Sparta. Setelah sampai di Sparta, orang-orang utusan Persia itu menunjukkan tengkorak raja-raja yang telah ia taklukkan. Terlihat di sini ketika Raja Leonidas sedang melatih putranya. Tak lama Kapten Artemis pun datang menghampiri sambil menyampaikan bahwa ada orang utusan Persia yang sedang menunggunya. Leonidas pun langsung menghampiri orang utusan Persia itu. Orang Persia itu diantarkan oleh konsul Teron. Lalu utusan Persia itu pun menyampaikan bahwa dia membutuhkan persembahan tanah dan air. Lalu Leonidas dan Ratu Gorgo pun menanggapinya. Ratu Gorgo pun berkata bahwa ia tidak akan pernah mendapatkan keduanya di tanah Sparta. Utusan Persia itu pun tersinggung dengan perkataan Ratu Gorgo. Lalu Leonidas pun melerainya dan mengajak utusan Persia itu berjalan-jalan sambil mendinginkan suasana. Di sini utusan Persia itu pun terus menghasut dan memperingati Leonidas untuk berpikir baik bahwa Xerxes Raja Persia hanya membutuhkan sedikit persembahan yaitu tanah dan air sebagai tanda tunduknya Sparta pada kekaisaran Xerxes. Leonidas pun menolaknya, lalu Teron pun memperingati Leonidas agar diplomatis. Begitupun utusan Persia, dia memperingati Leonidas agar berhati-hati memilih kata-kata. Lalu Leonidas pun langsung menodongkan pedangnya dikarenakan orang Persia itu sudah mencoba mengancam rakyatnya dan juga menghina permaisurinya. Sambil mengucap bahwa dia telah memilih kata-katanya dengan baik-baik, utusan Persia itu pun ketakutan dan tidak percaya bahwa Leonidas akan melakukan hal gila seperti ini. Leonidas pun langsung mengucap dengan sangat keras bahwa inilah Sparta sambil menendang utusan Persia tersebut ke sumur pembuangan bersama dengan pasukan Persia lainnya. Terlihat Leonidas pun sedang menuju tempat para Epor berada. Epor adalah pendeta para dewa kuno. Leonidas kesini untuk meminta restu mereka untuk rencana perangnya melawan bangsa Persia. Ini sudah kewajiban baginya karena tak satu pun raja Sparta yang berperang tanpa restu Epor. Di sini Leonidas pun sedang menjelaskan rencananya kepada para Epor. Sebelum rencananya diutarakan, Epor pun menanyakan persembahan untuknya. Leonidas pun memberikan beberapa keping emas. Leonidas pun menjelaskan lagi bahwa dia ingin berangkat ke pantai utara. Epor menasihati bahwa ini adalah bulan Agustus dan sebentar lagi bulan purnama. Sparta tidak boleh berperang di masa karena ia. Leonidas pun sedikit marah kalau dia tidak melakukan ini maka Sparta akan di bumi hanguskan. Wanita dan anak-anaknya akan menjadi budak. Leonidas berniat ingin menahan pasukan Persia. Lalu Epor pun akan menyerahkan jawabannya pada Orakel. Tradisi ritual pun dimulai di mana Epor memilih gadis paling tercantik di Sparta untuk tinggal bersama mereka sebagai Orakel. Epor pun menjelaskan apa yang dikatakan oleh Orakel. Leonidas pun langsung pergi tanpa pamitan. Faktanya Epor telah disuap oleh utusan Xerxes dengan memberikan lebih banyak emas daripada yang Leonidas berikan. Dan Epor pun akan dijanjikan berbandingkan emas bila Sparta berhasil di bumi hanguskan. Menit tampan. Di malam itu Leonidas sedang memikirkan rencananya. Lalu Leonidas pun bercerita kepada istrinya bahwa perkataan seorang orakel bisa membakar semua orang yang ia cintai. Ia pun sedikit kebingungan karena rencananya itu dicekal oleh para Epor. Tapi di sisi lain Leonidas harus berbuat sesuatu untuk menyelamatkan negerinya. Sebagai istri raja, Ratu Gorgo pun memberikan semangat dan selalu mendukung semua keputusan yang Leonidas pilih. Dan terjadilah, siang pun telah tiba di mana Kapten Artemis sudah mengumpulkan 300 pasukan Sparta sesuai perintah sang raja. Lalu Leonidas pun melihat putra dari sang kapten. Sang kapten pun memperkenalkannya.
Putranya itu bernama Astinos, sama berani dan selalu siap bertempur. Tak lama datanglah para dewan dan penasehat Sparta mengabarkan bahwa Epar telah bicara. Pasukan Sparta tidak boleh berperang, itu sudah hukumnya. Leonidas pun menanggapinya bahwa mereka tidak akan berperang. Leonidas dan 300 pasukannya hanya sekedar berjalan-jalan sambil melemaskan otot-otot kakinya. Teran pun menanyakan perihal arah Leonidas. Leonidas pun menjawab bahwa dia belum memikirkannya, tapi mungkin ke arah utara. Di sini Leonidas pun dipanggil Ratu Gorgo dan memberikan Leonidas kalung, sambil meminta untuk kembalilah bersama perisainya, bersama dengan yang di atasnya, yaitu Raja Leonidas itu sendiri. Leonidas dan pasukannya pun berangkat demi tanah airnya, keluarga, dan demi kebebasan. Tak lama di perjalanan, Leonidas pun bertemu dengan Daxos dari orang Arkadian. Daxos menjelaskan bahwa dia dan pasukannya ingin ikut berperang. Leonidas pun menanggapinya, jika mereka ingin mencari darah, mereka boleh bergabung dengan pasukannya. Daxos pun sedikit ragu karena pasukan Leonidas terlalu sedikit dibandingkan dengan pasukan Xerxes. Daxos juga berpendapat bahwa pasukannya lebih banyak dibandingkan dengan Spartan. Lalu Leonidas pun menanyakan profesi pasukan Daxos. Jawabannya berbeda-beda, ada tukang tembikar, pandai besi, dan pemahat patung. Tapi ketika Leonidas bertanya pekerjaan kepada pasukannya, mereka menjawab bersamaan dengan kompak dan lantang. By the way, pekerjaan yang utama bangsa Sparta itu adalah prajurit perang, yang lain hanya sampingan. Ketika malam tiba, tampak semua pasukan pun beristirahat. Hanya Raja Leonidas yang tidak istirahat, terlihat ia menanggung semua beban sebagai seorang raja. Ketika mulai berjalan lagi, Astinos pun melihat ada yang mengikutinya. Lalu Stelios melihat kota yang sudah dibumi hanguskan dan melihat kuda yang sudah terbunuh, dan bertanya kepada sang raja apa yang sudah terjadi, di mana penduduknya. Leonidas pun menjelaskan bahwa pasukan Persia sudah membantainya. Terlihat banyak sekali jejak-jejak yang mencurigakan. Semua pasukan pun dibikin kaget karena melihat ada yang akan menghampiri. Ternyata itu hanya seorang anak kecil, korban dari pembantaian. Anak itu pun menghampiri Leonidas dan berkata, mereka datang bersama makhluk buas dari kegelapan. Mereka sudah mengoyak semuanya. Stelios pun menemukan penduduk desa, tetapi dengan tidak keadaan hidup. Mayat-mayat itu disusun di sebuah pohon. Anjir, gila ini mah. Leonidas dan pasukan Sparta lainnya pun terus melanjutkan lagi perjalanannya menuju ke gerbang panas. Ketika dalam perjalanan terlihat armada kapal Persia yang begitu banyak. Terlihat dari raut wajah Daxos yang sedikit ketakutan, tetapi tidak dengan pasukan Sparta. Leonidas pun melihat ke arah langit dan melihat cuaca yang sepertinya akan turun hujan. Benar saja, hujan badai pun turun dan menghancurkan beberapa armada kapal Persia. Terlihat pasukan Sparta kegerangan melihat pasukan Persia terkoyak-koyak. Hanya Raja Leonidas lah yang sedikit kalem. Sesampai di Thermopylae, datanglah utusan Persia menghampiri pasukan Sparta yang sedang membuat tembok. Lalu dia memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah utusan Raja Xerxes yang agung. Dia juga menuntut untuk menunjukkan siapa komandan kalian. Stelios pun menjelaskan bahwa tembok ini dibuat oleh leluhurnya dengan batu-batu tua dari jantung tanah Yunani, dan yang menjadi semennya adalah pasukan Persia. Sontak membuat utusan Persia itu marah dengan perkataan Stelios. Dia langsung mengayunkan cambuknya ke arah Stelios, tapi naas Stelios lebih dulu menebas tangannya yang langsung membuat utusan Persia itu kesakitan. Stelios pun mengizinkannya pergi dan menyuruh memberitahu Xerxes bahwa ia sedang menghadapi manusia bebas. Sambil merintih, utusan Persia itu pun menjawab bahwa siang ini pasukan Spartan akan menjadi mayat. 1000 negara dari kekaisaran Persia akan menyerang Yunani. Ketika Raja Leonidas sedang berdiskusi dengan sang kapten, datanglah Ephialtes. Ephialtes ini adalah keturunan Spartan juga. Sejak bayi dia dibawa pergi oleh ibunya, karena seperti yang sudah dijelaskan, jika bayi-bayi Sparta lemah atau sakit, maka bayi itu akan dibuang. Ephialtes juga memberitahu jalan kepada Leonidas agar tidak bisa terkepung pasukan Persia. Ephialtes juga berniat ingin bergabung dengan pasukan Sparta lainnya. Leonidas pun menolaknya dengan secara halus, tetapi kalau Ephialtes tetap berniat ingin membantu pasukan lainnya, sebaiknya singkirkan mayat-mayat dan mengobati yang sedang terluka. Ephialtes terlihat sedih dan marah kepada Leonidas sambil membanting perisainya. Sejak itulah Ephialtes dendam kepada Leonidas. Lalu Leonidas memerintahkan pasukannya untuk berjalan ke jalan kaki kambing gunung. Setelah sampai, terlihat pasukan Persia sudah siap akan menyerang. Pasukan Sparta pun juga bersiap untuk melakukan formasi bertahan. Leonidas pun tak lupa memberikan semangat kepada semua pasukannya. Lalu komandan Persia pun memerintahkan kepada pasukan Sparta untuk menjatuhkan senjatanya. Tak disangka dari atas datang tombak yang sedang mengarah padanya, langsung meninggal seketika. Anjir, baru ngomong ya. Lalu wakilnya memerintahkan pasukannya untuk langsung menyerang. Terlihat sangat beda jumlah dari keduanya. Spartan pun tidak tergesa-gesa. Mereka pun membuat benteng yang sangat kokoh yang tak bisa ditembus oleh musuh. Sedikit demi sedikit Spartan pun berhasil mengalahkan musuh dan membuat pasukan Persia kewalahan menghadapinya. Akhirnya pasukan Persia pun berhasil dipukul mundur ke arah tepi jurang. Tak disangka pasukan Persia di sebelah kiri mulai meluncurkan panah.
dan menghujani pasukan Sparta dengan panah tersebut. Untungnya panahnya tidak ada yang mengenai pasukan Sparta, karena Spartan selalu sigap dengan hal apapun. Perang pun dilanjut ketika pasukan Persia di sebelah kiri yang mulai menghampirinya lagi. Seperti biasa, pasukan Sparta mulai melakukan formasi bertahan. Benar saja, pasukan Persia pun tumbang satu persatu dan menghabisi sisa-sisa yang masih hidup tanpa ampun. Pertarungan awal yang sangat baik. Lalu Leonidas pun berniat ingin menemui Xerxes seorang diri. Kapten Artemis pun sedikit menolaknya, tapi Leonidas meyakinkan sang kapten bahwa ia tidak akan terbunuh. Setelah sampai, Leonidas pun mulai menyapa Xerxes. Lalu Xerxes mengajak Leonidas untuk berunding dan mengajak Leonidas untuk mengurungkan tindakannya karena bisa merugikan Leonidas dan pasukannya hanya karena kesalahpahaman kecil. Leonidas tetap saja membangkang. Xerxes meminta Leonidas untuk berpikir baik-baik tentang tanah airnya yang indah, karena Xerxes bisa saja menghancurkan tanah airnya atas perintahnya. Xerxes pun tak henti-hentinya merayu Leonidas. Leonidas pun dijanjikan diberikan kekayaan dan akan dijadikan pemimpin dari pasukannya sampai ke jantung Eropa, asalkan Leonidas mau bertekuk lutut padanya. Leonidas pun tetap menolaknya dan enggan untuk bertekuk lutut, karena membantai pasukan Persia membuat kakinya pegal-pegal. Xerxes pun sangat marah besar dan mengancam akan menghapus nama Sparta dari seluruh sejarah, dan jika ada yang menyebut nama Sparta atau Leonidas akan dihukum mati. Leonidas pun menanggapinya bahwa dunia akan tahu ada orang bebas yang menentang para tirani. Kembali ke pasukan Sparta yang sedang membuat tembok dari mayat-mayat pasukan Persia, Leonidas pun datang dan mengabarkan bahwa kita akan menghadapi malam yang sangat berat. Malam pun datang, terlihat pasukan Persia yang sedikit berbeda dari sebelumnya. Mata mereka sekelam malam, gigi mereka panjang bertaring. Mereka adalah pasukan elit Persia yang sangat ditakuti. Lalu mereka terhenti di depan tembok yang sudah dibuat tadi. Ternyata di balik tembok tersebut ada pasukan Spartan. Mereka langsung mendorong tembok itu ke arah pasukan Persia. Terjadilah pertempuran yang sangat sengit. Monster itu pun dilepas dan langsung melemparkan kapak ke arah Leonidas. Untungnya tidak mengenainya, hanya sedikit bagian dari atas helm sapuduknya. Monster itu pun langsung berhadapan dengan Leonidas. Leonidas pun sedikit kewalahan olehnya. Delos pun menghampiri rajanya yang sedikit terdesak. Delos pun langsung dibuat terpental olehnya. Ketika si monster ingin menimpa lagi, untungnya Leonidas berhasil menahannya. Hanya sedikit goresan di bagian matanya. Leonidas pun melihat kesempatan dan langsung mencolokkan pisau itu ke arah matanya, dan langsung menebas leher monster tersebut sampai kepalanya lepas. Lalu Leonidas pun memerintahkan pasukan Arkadian untuk menyerang. Xerxes pun melihat dari atas tebing, melihat anak buahnya yang gagal menjalankan perintahnya. Pasukan Sparta pun merayakan lagi kemenangan itu. Perang pun dilanjut. Kali ini Xerxes mengirimkan pasukan yang berbeda lagi dari sebelumnya, sambil mengirimkan badak segala. Untungnya Astinos berhasil melumpuhkan badak itu dengan tombaknya. Ketika pasukan Persia yang lain sudah melemah, mereka berpaling pada pasukan sihir. Tetap saja tak membuat pasukan Sparta ciut. Malah pasukan Sparta berhasil menghampiri tempat penyimpanan bom molotov. Sebut saja bom molotov, dan langsung meledakkan sebagian dari pasukan Persia. Dari kejauhan terlihat ledakan tersebut oleh Xerxes dan langsung membuat ia kesal. Xerxes pun menghukum jenderalnya atas kekalahan barusan. Idai, Xerxes pun kembali mengirimkan monster-monsternya. Lagi dan lagi pasukan Sparta berhasil pukul mundur pasukannya. Perang pun terus berlanjut. Ketika semua hendak berkumpul, Stelios dan Astinos pun masih berada di bagian paling depan. Tiba-tiba di bagian belakang Astinos datang pasukan Persia yang langsung menebas lehernya. Sang ayah atau sang kapten melihat langsung putranya yang terpenggal. Sang kapten pun sangat sedih. Ia melanggar perintah, langsung menggila dan haus darah. Perlu 3 orang untuk menariknya kembali ke dalam pasukan. Berpindah ke kerajaan Persia, Ephialtes pun mencoba bersekutu dengan Xerxes. Xerxes meminta Ephialtes untuk memberitahu jalan untuk mengepung pasukan Spartan. Ephialtes pun dijanjikan kekayaan dan wanita. Ephialtes pun menyanggupinya dan membocorkan tempat persembunyian pasukan Spartan. Kembali ke tanah Sparta, Theron pun menghampiri Ratu Gorgo yang sedang sendiri dan menanyakan perihal Ratu Gorgo yang ingin menghadap para dewan untuk memberi bantuan ke utara. Ratu Gorgo pun meminta tolong kepada Theron agar bisa memenangkan suaranya. Theron menolaknya karena Leonidas mencoba melanggar hukum dan tetap pergi berperang tanpa restu dewan. Theron pun berpendapat bahwa kata-kata Ratu Gorgo tidak akan didengar tanpa bantuannya. Lalu Theron pun memanfaatkannya. Dia meminta imbalan kepada sang ratu, maka Theron pun akan membantunya. Dan sang ratu pun menyanggupinya dan menanyakan apa yang ingin Theron mau darinya. Lalu ririkan mata Theron pun mulai kemana-mana. Sang ratu pun sudah paham. Dan terjadilah. Kembali ke pasukan Sparta, terlihat pasukan Sparta sedang mengobati luka-lukanya akibat perang tadi siang.
Tak lama datang Daxos sambil gagas-gogos. Dia mengabari ke Leonidas bahwa Ephialtes telah membocorkan jalan rahasia itu kepada Xerxes. Daxos juga menyampaikan bahwa besok pasukan abadi Persia akan mengepung pasukan Spartan. Tentu Leonidas pun siap akan hal itu dan mengajak pasukan Spartan untuk menyambut kemenangan hari esok. Leonidas menjelaskan ke Daxos pasukan Spartan pantang mundur dan pantang menyerah, lalu meminta Daxos untuk pergi dan mengabarkan berita ini kepada seluruh Yunani. Lalu Daxos pun pergi sambil meminta izin untuk membawa pasukannya bersamanya. Leonidas pun berpidato sambil meyakinkan semua pasukannya. Lalu Leonidas pun mengajak Dilios untuk berjalan-jalan. Di sini Dilios diminta untuk kembali ke tanah Sparta dan diperintahkan untuk menyampaikan pesan kepada para dewan dan kepada seluruh bangsa Yunani apa yang sedang terjadi di sini. Dilios pun sedikit menolak karena ia masih siap bertempur. Leonidas pun meyakinkannya dan mengembalikan kalung milik sang ratu. Dilios pun pergi bersama pesan terakhir sang raja. Kembali ke tanah Sparta ketika Ratu Gorgo berpidato di hadapan para dewan. Di sini Ratu Gorgo menjelaskan bahwa kita harus memberi bantuan kepada pasukan Sparta yang sedang berperang. Teron pun malah bertentangan dengan ucapan sang ratu dan menghalang-halangi niat sang ratu. Malah Teron mempermalukan Ratu Gorgo soal kejadian tadi malam. Ratu Gorgo pun sangat kesal karena Teron telah mengingkari janjinya dan langsung menusuk bagian perut Teron. Tak disangka dari kantung Teron keluar uang emas dari Persia. Ternyata Teron pun telah berkhianat dan mencoba bersekutu dengan Xerxes, membuat seluruh para dewan percaya dengan perkataan Ratu Gorgo. Kembali ke medan pertempuran, terlihat Ephialtes pun memberi petunjuk jalan kepada pasukan Persia. Pasukan Persia pun bergegas akan mengepung Leonidas dan pasukan Spartan lainnya. Benar saja Xerxes dan pasukannya pun berhasil mengepungnya. Jenderal pasukan Persia pun memuji semangat dan keberanian Leonidas atas tindakannya. Ephialtes yang sudah bersekutu dengan Xerxes pun meminta agar Leonidas menyerah atas tindakannya dan memohon agar Leonidas mempertimbangkan keputusannya lagi. Begitupun jenderal pasukan Persia yang terus merayu Leonidas dan mengucap walaupun Leonidas seringkali menghujat dan menghina rajanya, tetapi Raja Xerxes akan mengampuni semuanya. Leonidas pun diminta menyerahkan senjatanya dan berlutut di hadapan Raja Xerxes jika Leonidas menyanggupinya. Terlihat beban sebagai seorang raja yang sangat besar. Suara napas teratur dari 300 pasukan yang di belakangnya yang siap mati untuk sang raja tanpa sedetik pun berhenti. Leonidas pun mulai melepas helmnya, lalu perisanya yang sangat berat. Terakhir tombaknya. Sebelum tombaknya dijatuhkan, Leonidas berucap kepada Ephialtes, "Semoga hidupmu abadi." Terlihat Xerxes pun tersenyum melihat seluruh senjatanya dijatuhkan. Lalu Leonidas pun mulai berlutut di hadapan Xerxes. Tak disangka Leonidas pun memanggil Stelios dan Stelios pun langsung membunuh jenderal pasukan Persia. Sontak membuat Xerxes kaget dan menyuruh pasukannya untuk membunuh mereka. Leonidas pun mulai membidik tombaknya ke arah Xerxes dan melemparkannya. Sayangnya tombak Leonidas hanya mengenai bagian pipi dari Xerxes. Terlihat pasukan Sparta pun mulai berguguran satu persatu oleh pasukan Persia. Begitupun juga sang kapten yang berhasil dibunuh. Leluhurnya mengatakan bangsa Sparta ada keturunan Hercules. Keberanian Leonidas memberi warisan keturunannya. Leonidas pun meraung dengan panjang dan lantang. Lalu Leonidas pun mencoba berdiri sambil memanggil istrinya. Leonidas bersama 300 pasukannya pun gugur. Kembali ke tanah Sparta ketika Dilios berhasil menyelesaikan perintah terakhir sang raja. Dilios pun memberikan kalung kepada sang ratu atas perintah Leonidas. Dilios pun menceritakan semua kepada para dewan dan kepada semua pasukan Sparta yang lainnya. Di atas tanah Platalea, Dilios bersama 10.000 pasukan Sparta lainnya dan bersama seluruh pasukan Yunani yang bebas akan menyerang lagi pasukan Persia dan akan mengutuk Xerxes dengan kematian. Film pun berakhir. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mau gimana tuh, Mimin juga ada manusia yang terluput dari kesalahan. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.